Presiden Jokowi membagikan sejumlah sembako kepada warga di Terminal Grogol, Jakarta Barat. Warga pun antri tanpa menjaga jarak, bahkan saling dorong untuk mendapatkan sembako dari Presiden. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi Terminal Grogol di Jalan Kiai Tapa, Jakarta Barat. Namun kali ini Presiden tidak turun, hanya melambaikan tangan dari mobil. Dalam kunjungan ini, Presiden juga memberikan sembako kepada warga sekitar. Pemberian sembako yang dilakukan oleh petugas berawal tertib, namun berubah tidak teratur, tidak ada jarak, bahkan warga saling dorong berebut mendapatkan sembako. Sementara itu, seorang petugas kebersihan merasa bersyukur mendapat sembako ini. Sembako berisi beras, minyak, biskuit, gula, dan beberapa kebutuhan lain. Presiden, gimana perasaannya, Mas? Alhamdulillah senang banget, Mas. Senang ya? Iya. Ini baru pertama kali dapat bantuan dari Presiden? Sebelumnya sih udah pernah juga. Kali kayak kantor pos, RT RW. Dengan kondisi pandemi ini, Mas kan sebagai petugas kebersihan. Gimana perasaannya? Jadi, Membantu banget sih, Mas. Namun ada sejumlah warga yang kecewa karena setelah antri selama 2 jam tidak mendapatkan bantuan akibat kerumunan warga. Nggak kebagian. Kenapa nggak kebagian, Bang? Menurut saya mobilnya berangkat aja cabut. Mobil langsung pergi ninggalin? Oh, Orang berdesakan mungkin. oh karena berdesakan. Nggak tertib tadi, Bang ya? Rame, berkerumun. Oh. Karena menyebabkan kerumunan, pembagian sembako pun dihentikan. Mobil yang membawa sembako pun langsung meninggalkan lokasi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ainis melaporkan. Tenaga kesehatan berinisial EO ditetapkan sebagai tersangka dalam pemberian vaksin kosong di Jakarta Utara. Tersangka dijerat Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman 1 tahun penjara. Polisi menetapkan seorang tenaga kesehatan berinisial EO sebagai tersangka dalam kasus pemberian vaksin gosong di salah satu sekolah di Penjaringan, Jakarta Utara beberapa waktu lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan penetapan tersangka EO ini setelah Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara menyelidiki video suntikan kosong yang viral di media sosial. Dari hasil pemeriksaan, tersangka mengakui telah menyuntikkan vaksin kosong kepada siswa berinisial BLP. Saudari EO ini adalah seorang perawat yang memang diminta tolong karena kami memang terus terang untuk melakukan vaksinasi massal ini membutuhkan relawan-relawan untuk melakukan sebagai vaksinator yang tugasnya setiap hari selama kegiatan vaksinasi massal untuk warga Jakarta, dia adalah sebagai vaksinator. Ya, ini harus kita juga kesampingkan. Sementara itu tersangka mengaku menyesal dan meminta maaf terutama kepada siswa yang ia suntik vaksin kosong. Saya mohon maaf yang sebesar-besar. Saya tidak ada niat apapun. Saya murni hanya ingin membantu menjadi relawan untuk memberikan vaksin. Saya juga minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah diresahkan oleh kejadian ini. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara. Adapun barang bukti yang diamankan polisi, 1 buah botol vial suntikan dan sejumlah alat yang biasa digunakan dalam vaksinasi ke masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sebuah resepsi pernikahan di Sumeneb, Jawa Timur dibubarkan petugas gabungan dan Satgas COVID-19. Hajatan dinilai melanggar. Petugas gabungan yang terdiri dari TNI Polri dan Satpol PP melakukan pembubaran sebuah hajatan pernikahan warga desa Pegarbatu, Kecamatan Soronggi, Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Sejumlah tamu undangan dan tuan rumah pun pasrah, tidak melakukan perlawanan. Suasana pun yang sebelumnya hingar-bingar mendadak sepi saat petugas mengambil pengeras suara dan meminta semua bubar. Cukup banyak juga untuk kegiatan-kegiatan di beberapa kecamatan yang sudah dilakukan pembubaran oleh tim Satgas Covid kecamatan, tingkat kecamatan, kayak di Pasongsongan, Batang-Batang, kemudian di Gapura, di Kota Batuan, itu sudah dilakukan pembubaran. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2000 mengatur di dalamnya itu
kita pengen diadakan. Usai dilakukan imbauan untuk segera membubarkan diri, sejumlah warga yang diawasi petugas langsung menurunkan sound system dan sejumlah peralatan lainnya. Dari Sumeneb, Madura, Jawa Timur, Abdul Rahim, iNews melaporkan. Sebuah pernikahan anggota DPR di Surakarta, Jawa Tengah dibubarkan Satpol PP. Wali Kota Solo Gibran pun angkat bicara soal pembubaran. Satpol PP membubarkan akad dan resepsi pernikahan seorang anggota DPRD di sebuah restoran di Surakarta, Jawa Tengah pada Sabtu kemarin. Ia adalah anggota DPRD Komisi 4, Luluk Nur Hamidah, dengan pasangannya anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Alfitra Salam. Akhirnya prosesi pernikahan dipindah ke kantor urusan agama sesuai aturan PPKM di Surakarta. Wali Kota Surakarta mengatakan tidak ada sanksi bagi penyelenggara dan tempat acara berlangsung karena keduanya telah kooperatif. Sudah perlu lah, sudah kooperatif, digeser. Yang penting tak ada kerumunan. Tapi sempat ada resepsi mas, sempat ada resepsi di Jawa. Foto-foto terkait pasca akad ya. Pokoknya kemarin beliau sudah kooperatif. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini telah meminta maaf karena menyelenggarakan pernikahan di tengah penanganan COVID-19. Ia mengaku tidak ada acara resepsi pernikahan, hanya makan malam dengan keluarga dan kolega. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Seorang pria di Medan viral di media sosial usai beberapa videonya berwisata kuliner tersebar di dunia maya. Videonya mendapat hujatan dari warganet karena pria ini menyatakan dirinya positif COVID-19 namun tidak isolasi mandiri. Inilah video seorang pria bernama Sehat yang ramai diperbincangkan warganet. Video ini viral dan dihujat karena banyak dari warganet yang kesal dengan ulah pria yang tidak isolasi mandiri usai menyatakan dirinya positif COVID-19. Apalagi pria ini mengaku sudah tes PCR sebanyak 5 kali dan seluruh hasilnya positif corona. Namun bukannya berdiam diri di rumah atau menjalani perawatan, warga Medan ini justru berkeliaran ke sejumlah tempat dan merekam semua kegiatannya. Atas kehebohan yang ia buat, dirinya pun ditangkap polisi saat sedang berwisata di pemandian air panas yang ada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, belakangan diketahui jika pria ini ternyata tidak terpapar virus corona. Langsung kami lakukan penangkapan terkait yang bersangkutan menyebarkan video yang diduga berisikan muatan yang bohong sehingga menyebabkan keonaran di tengah masyarakat. Saat ini tujuan pria membuat konten yang viral ini masih diperiksa polisi. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Beras bantuan sosial dikembalikan warga Rusun Angke, Tambora, Jakarta Barat. Warga mengaku kecewa karena beras bantuan menggumpal dan berbau tidak sedap. Warga Rusun Angke, Tambora, Jakarta Barat terpaksa mengembalikan beras bantuan sosial kepada pengurus RW karena beras yang diterimanya menggumpal, warnanya menguning dan mengeluarkan bau tidak sedap. Beras sebanyak 10 kg ditukarkan warga dengan beras baru dari Bulog yang layak konsumsi. Kondisinya begitu yang tadi dilihat pada kayak kebasahan begitu, pada gumpal-gumpal gitu, pada kuning. Gitu, Bu. Itu Ibu sempat makan nggak atau masak? Saya belum sempat dimasak. Artinya ada berapa jumlah Pak hari ini sampai hari ini Pak yang warga yang menukarkan beras tidak layak? Dari kemarin itu pertama 1 8 tambah 1 di 10 kali. Masih ada lagi nggak sih Pak warga yang menerima beras tidak layak ini? Untuk ini sih sementara itu belum ada lagi.
Di Rumah Susun Angke Tambora, Jakarta Barat terdapat 1.047 keluarga penerima bantuan beras, masing-masing sebanyak 10 kg beras dari Kementerian Sosial. Pada perpanjangan PPKM level 4, pemerintah memberikan bansos berupa beras 10 kg per keluarga untuk 28,8 juta keluarga penerima. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kepolisian Republik Indonesia masih menggenjot vaksinasi Merdeka di berbagai daerah. Di Ibu Kota Jakarta, vaksinasi Merdeka masuk ke permukiman padat di Petojo Gambir. Di Maluku Utara, vaksinasi Merdeka menyasar para penumpang kapal, ABK, dan juga buruh pelabuhan. Vaksinasi Merdeka oleh Polda Metro Jaya hari ini bergerak ke permukiman padat penduduk Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat. Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran berharap warga berperan aktif membantu warga sekitarnya mendapatkan vaksin agar herd immunity bisa segera tercapai. Dan tokoh-tokoh masyarakat lokal yang mengetahui warganya secara detail, rumah per rumah, orang per orang. Ini yang kita gerakkan di vaksinasi Merdeka. Itu keunggulannya vaksinasi Merdeka, karena melibatkan semua pihak. Dan dia berada di depan pintu rumah masyarakat. Tinggal jalan kaki doang kan, Kalau kagak mau datang dijemput sama ibu-ibu jumantik. Di Ternate, Polda Maluku Utara menggelar vaksinasi Merdeka di Terminal Penumpang Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Risyapudi Nursin mengatakan, vaksinasi di pelabuhan membidik penumpang buruh, anak buah kapal, hingga pedagang di sekitar pelabuhan. Kita sedang melayani vaksinasi di pelabuhan, karena sasaran kita adalah bagaimana pekerja buruh pelabuhan maupun pedagang-pedagang, nahkoda dengan ABK-nya untuk kita berikan layanan vaksin, karena mereka juga bersentuhan langsung dengan masyarakat atau penumpang yang lainnya. Vaksinasi Merdeka terus digenjot Polri di berbagai daerah untuk mempercepat capaian vaksinasi nasional, sekaligus memperingati HUT ke-76 Republik Indonesia. Dari Jakarta dan Maluku Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, vaksinasi bagi pelajar digelar di Surabaya yang digelar oleh TNI Angkatan Laut. Vaksinasi dipusatkan di salah satu SMA di daerah Krembangan. TNI Angkatan Laut melalui Pangkalan Utama TNI AL Lantama 5 menggelar serbuan vaksinasi yang menargetkan 1.500 pelajar siswa dan siswi SMA Hang Tuah 1 Krembangan, Surabaya Selasa kemarin. Tujuan vaksinasi bagi para pelajar ini adalah untuk menciptakan herd immunity pada anak-anak sekolah sehingga secepatnya dapat sekolah secara offline. Ini adalah untuk meningkatkan herd immunity pada anak-anak sekolah, sehingga anak-anak bisa sekolah lagi secara offline, tidak online lagi, dan menuju Indonesia sehat. Antusias pelajar Surabaya sangat tinggi. Sebagian dari mereka mengungkapkan keinginan dan kerinduannya untuk kembali belajar di sekolah dan pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Lantama 5 Surabaya mengerahkan 50 personel tenaga kesehatan dibantu Babin Potmar dan personel Ion Marhanlan 5. Pemerintah berencana menguji coba penerapan protokol kesehatan hidup normal di tengah pandemi COVID-19. Nama aktivitas utama akan dijadikan pilot project mulai pekan depan. Lebih dari setahun, pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia. Tidak hanya mengguncang sektor kesehatan, pandemi juga menyerang berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, hingga pendidikan. Meski seluruh lapisan masyarakat telah lelah, pandemi diperkirakan belum akan berakhir dalam waktu dekat. Atas dasar inilah, Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Menteri Kesehatan untuk menyiapkan protokol kesehatan hidup normal di tengah corona. Ada 6 aktivitas utama yang akan menjadi proyek percobaan mulai pekan depan. Di antaranya, perdagangan modern tradisional, kantor dan kawasan industri, transportasi darat, laut, dan udara, pariwisata, hotel, restoran, dan event, kegiatan keagamaan, dan pendidikan.
Menurut Menteri Kesehatan, nantinya protokol kesehatan termasuk status vaksinasi akan menjadi penyaring bagi warga. Dan sudah diputuskan oleh Bapak Presiden bahwa nantinya akan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sebagai dasar, dan kita rencananya mulai minggu depan akan mulai di beberapa mal bekerjasama dengan Asosiasi Mal Indonesia. Kita juga sudah mengintegrasikan dengan transportasi udara, di mana teman-teman wartawan juga sekarang sudah merasakan setiap kali kita check-in akan langsung ketahuan status vaksinasi dan status PCR-nya secara digital, ya, secara otomatis. Warga yang sudah divaksin akan melewati protokol kesehatan yang lebih longgar. Aplikasi Peduli Lindungi juga akan diwajibkan bagi masyarakat untuk mempermudah administrasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Donor darah menjelang perayaan HUT Jalasenastri yang ke-75 digelar di Mako Kuarmada 1. Kegiatan donor darah yang berlokasi di Mako Kuarmada 1 ditinjau langsung oleh Ketua Umum Organisasi Jalasenastri Nyonya Vero Yudo Margono. Jelang perayaan HUT Jalasenastri ke-75, Ketua Umum Jalasenastri Vero Yudo Margono meninjau langsung kegiatan donor darah dan donor plasma konvalesen di Gor OB Syaf Mako Kuarmada 1, Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Kegiatan ini bekerja sama langsung dengan PMI dan Kuarmada 1. Adapun target pendonor yang berpartisipasi adalah 200 pendonor. Ada lebih dari 30 pendonor plasma konvalesen yang memenuhi persyaratan untuk mendonor. Berbagi di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini terus melanda menjadi momen yang sangat ditunggu bagi masyarakat pulau terluar atau terpencil. Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Kepulauan Riau mendatangi Pulau Rempang, Kelurahan Sembulang, dan Pulau Karas guna bagi-bagi sembako. Wabah virus corona atau COVID-19 yang tidak kunjung usai membuat lemah perekonomian di tengah-tengah masyarakat yang terdampak di pulau terluar. Di tengah pandemi corona, banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Badan Intelijen Negara mencoba berbagi dan turun membantu masyarakat yang kesulitan. Total sembako yang dibagikan saat ini sebanyak 33 ton beras, 1.000 kardus Indomie, 2 ton gula, dan 1.000 dus minyak goreng. Sistem pembagian dilakukan dengan cara door-to-door guna menghindari kerumunan dengan bekerja sama dengan aparatur kelurahan. Kami dari Binda Kepri memiliki program memberikan dukungan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya wilayah pulau-pulau kecil, hinterland, karena mereka sangat terdampak sekali dengan adanya kondisi pandemi COVID sekarang ini. Sejak wabah corona melanda, warga yang mayoritas nelayan alami kesulitan ekonomi. Kegiatan Binda Kepri ini akan terus melakukan penyaluran tali asih ke berbagai wilayah yang ada di Kepulauan Riau. Pasukan gabungan TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat US Army terlibat kontak tembak sengit dengan pasukan musuh di hutan Makalisung, Minahasa, Sulawesi Utara. Tidak ada korban jiwa dalam pertempuran itu karena pertempuran itu hanyalah skenario latihan bersama Garuda Shield. Pasukan gabungan TNI Angkatan Darat dan pasukan Angkatan Darat Amerika US Army terlibat pertempuran sengit dengan pasukan musuh di hutan Makalisung, Kecamatan Kombi, Minahasa, Sulawesi Utara. Dengan kemampuan teknik pertempuran hutan yang dimiliki dan didukung persenjataan canggih, pasukan gabungan mampu mengalahkan pasukan musuh yang bermarkas di pedalaman hutan tropis Sulawesi itu. Itulah skenario latihan bersama Batalion 712 Raider Kodam 13 Merdeka, TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat US Army dalam latihan bersama Garuda Shield. Kedua pasukan melatih taktik perang baru di medan pertempuran darat dan hutan serta penggunaan persenjataan terbaru. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Andika Perkasa berharap latihan bersama bertajuk Garuda Shield ini bisa dimanfaatkan dengan baik serta menjalin keakraban antara prajurit kedua negara.
pasukan, maksudnya pasukan ini berarti gabungan, masuk ke daerah operasi. Kalau di Makalisung ini melalui darat. Kalau di Kalimantan Timur, Hamborawang melalui operasi amfibi dari laut. Selain serangan, ada juga seperti dinamika permasalahan. Bagaimana menghadapi, misalnya tahu-tahu ada IED atau Improvised Explosive Devices atau ranjau buatan, gitu-gitulah. Itu juga membutuhkan kreativitas, kecepatan untuk merespon apa yang harus dilakukan supaya misi tetap berhasil. Garuda Shield merupakan latihan dan kerjasama militer terbesar antara kedua negara. Tahun ini, Garuda Shield digelar di 3 tempat berbeda, yakni Batu Raja, Sumatera Selatan, Ambarawa, Kalimantan Timur, dan Makalisung, Sulawesi Utara. Latihan ini diikuti 2.000 personel TNI Angkatan Darat dan 1.500 personel tentara Amerika yang akan berlangsung hingga 14 Agustus mendatang. Dari Minahasa, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.